there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajahallah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini marilah kita mengawali dengan sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, langit tanpa tiang sehingga masih kokoh sampai sekarang. Bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang pelungguh sami hidup pada saat sekarang ini. Dan kedua kalinya marilah kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan jerih payah beliaulah kita semua mampu merasakan nikmat, bagaimana nikmatnya menganut agama Islam. Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini marilah kita coba menelaah kembali daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yakni surah Al-Maun, yang dimana surah Al-Maun ini merupakan surah yang ke-107 daripada 114 surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Maun ini terdapat 25 kalimat, 123 huruf sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Umar Nawawi Al-Jawi Al-Bantani di dalam kitabnya Marahul Labib jilid 2. Beliau menyebutkan bahwa banyak kalimah dalam surah Al-Maun ini ada 25 dan banyak huruf dari ayat pertama sampai ayat terakhir ada 123. Itu kelebihan daripada tafsir Marahul Labib yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar bin Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Baiklah, ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Makna ayat pertama ini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Di dalam tafsir Sawi disebutkan bahwa makna daripada ara'aita ini hal arabta, apakah engkau mengetahui? Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa yang dikhitab langsung adalah Nabi Muhammad. Ara'aita ya Muhammad allazi yukadzibu biddin. Apakah engkau mengetahui wahai Muhammad siapakah atau orang-orang yang mendustakan agama? Yukadzibu biddin itu ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir, bahwa wahwal ma'adu wal jaza'u wat thawab, yaitu orang yang mendustakan hari pembalasan atau orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan. Tentunya ayat pertama daripada surah Al-Maun ini adalah menimbulkan suatu pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Tahukah kamu
orang yang mendustakan agama itu. Ayat keduanya, padzalikal ladzi yad'ul yatim. Di dalam ilmu morfologi atau ilmu nahu atau sering disebut dengan ilmu alat untuk menggapai bisa membaca kitab kuning, bahwa pada kalimat padzalika huruf pa ini disebut bahwa pak jawab untuk menjawab ayat pertama daripada surah Al-Maun. Tahukah kamu siapakah tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Padalika, yang demikian itu maksudnya di sini adalah yang mendustakan agama itu adalah yadul yatim, yang menghardik anak yatim. Manakah yang dikatakan yang menghardik anak yatim? Yaitu orang yang sewenang-wenang terhadap anak yatim. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya ini, wa yuzlimuhu haqqahu, yaitu orang yang menzalimi hak-hak atau kewajiban anak yatim. Dan wala yut'imuhu, orang yang tidak memberikan makan terhadap anak yatim. Wala yuhsinu ilaih, bahkan orang yang tidak berbuat baik kepada anak yatim. Itu yang dikatakan orang yang mendustakan agama atau orang yang mendustakan hari pembalasan. Yang pertama adalah yadu'ul yatim. Selanjutnya wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang tidak mau memberikan makan kepada orang miskin. Di dalam surah Al-Mudaththir, salah satu daripada penghuni neraka Sakor itu adalah lam naku nut'imul miskin, yaitu orang yang tidak mau memberikan makan terhadap orang miskin. Ingat bahwa sekaya apapun kita semua, di sana masih ada jatah atau rezeki keluarga, tetangga, tiang pelungguh sami. Bukan berarti itu semata milik kita pribadi, akan tetapi titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita untuk memberikan fakir miskin atau bersedekah? Selanjutnya ayat ketiga daripada surah Al-Maun adalah fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Sholat tapi celaka. Ini menimbulkan suatu pertanyaan. Fawailul lil musallin, celaka tapi sholat tapi celaka. Siapakah yang dikatakan musallin di sini? Tentunya adalah orang yang sudah berkewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, itu katanya di dalam tafsir ini. Musallin di sini adalah orang yang sudah berkewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Kita kembali kepada surah Al-Mudaththir. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Mudaththir, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkanmu masuk neraka Sakor? Maka mereka itu menjawab bahwa lam naku minal musallin. Tatkala aku masih hidup di dunia, aku bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat 5 waktu. Yang kedua, sebab orang dikarantina di neraka Sakor adalah lam naku nut'imul miskin, yaitu enggan memberikan fakir miskin makan. Ada 2 orang yang akan dikarantina di neraka Sakor, yaitu orang yang tidak mau mengerjakan sholat dan orang yang tidak mau memberikan fakir miskin makanan. Maka itu adalah balasan bagi orang yang 2 tadi, yaitu akan dikarantina di neraka Sakor. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mana tentunya adalah orang yang lalai dari sholatnya, bukan fil sholatihim sahun. Bukan orang yang lalai di dalam sholatnya, akan tetapi orang yang lalai dari sholatnya, orang yang lalai mengerjakan sholatnya. Imam Ibnu Atha bin Dinar mengatakan di dalam tafsir ini bahwa walam yakul fi sholatihim sahun, bukan dikatakan orang celaka itu adalah fi sholatihim, yaitu lalai di dalam sholatnya, akan tetapi an sholatihim sahun,
orang yang lalai dari mengerjakan sholat. Nah, bukan orang yang lalai di dalam sholatnya. Maksudnya lalai di dalam sholatnya adalah dia itu tidak membaca bacaan atau tidak memenuhi rukun-rukun sholat. Selanjutnya, alladzina hum yura'un, yaitu orang yang melakukan riya. Bahkan Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat kelima dari surah Al-Ma'un ini adalah tafsirannya itu orang munafik. Yang dimana al-munafikin, pendapat daripada Imam Ibnu Abbas adalah alladzina yusalluna fil alaniyah. Kalau di banyak orang, dia itu senantiasa melaksanakan sholat. Akan tetapi wala yusalluna fis sirri, kalau dia dalam keadaan munfarid atau sendirian atau dalam kesunyian, dia itu tidak mau mengerjakan sholat. Itu pandangan daripada Imam Ibnu Abbas dalam mengenai orang yang munafik. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya. Bahkan di dalam hadis dijelaskan bahwa Imam Tabrani mengatakan bahwa inna fi jahannama lawadiyan tasta'izu jahannamu min dzalikal wadi. Sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu terdapat sebuah lembah yang dimana neraka jahanam pun memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari lembah tersebut, yang dimana lembah itu merupakan sangatlah seram. Neraka jahanam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu 400 kali. U'idda dzalika lil mura'in, yang dimana lembah itu diperuntukkan, dipersiapkan untuk orang-orang yang riya dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni orang yang menghafal Al-Qur'an bukan semata-mata karena Allah, akan tetapi semata-mata ingin mendapat pujian dari sesama makhluk. Orang yang menghafal Al-Quran tidak berakhlak seperti Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran tidak hidup seperti apa yang ada, apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Selanjutnya adalah yang menghuni daripada wadi atau lembah di dalam neraka jahanam itu adalah walil musaddiqi fi ghairi zatillah, yaitu orang yang bersedekah bukan karena zat Allah atau bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berhaji ke Baitullah dan orang yang keluar berjihad di jalan Allah bukan semata-mata karena Allah, itulah yang akan menghuni daripada lembah yang ada di dalam neraka jahanam tersebut. Ayat terakhir mengatakan bahwa wayamna'u nal ma'un, yaitu orang yang tidak mau menolong sesamanya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan bertakwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Hadirin rahimakumullah, mungkin sekadar inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tafsiran singkat daripada surah Al-Ma'un tadi mampu menggugah jiwa raga tiang pelungguh sami untuk semakin takarrub dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa tiang pelungguh sami niki adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah, dan kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dia perbuatan ibadah itu kecil maupun besar, intinya kerjakan. Karena kita tidak tahu perbuatan ibadah mana yang dapat menaruh atau tempat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, seperti kisah Al-Imam Al-Ghazali dari dalam kitab Nasaihud Dunia, bahwa tatkala beliau mengarang kitab, beliau dihampiri oleh seekor lalat yang minum tintanya, namun beliau tidak risau dengan lalat tersebut sehingga lalat itu kenyang dan pergi. Dengan sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala kita salam ke kanan pun
salam tatkala selesai salat, assalamualaikum Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta pertama kali di sana adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua ini, apa yang kita kerjakan pada malam hari ini tercatat sebagai amal ibadah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.